Aisyah, seperti halnya anak-anak seumuran dengannya, setiap abis maghrib mengaji di rumah seorang guru mengaji. Hajah Partinah nama guru mengajinya. Anak-anak perempuan di kampung itu kebanyakan mengaji di situ. Anak laki-laki di masjid dan langgar atau musola. Jam belum menunjukkan pukul 19, tapi Hajah Partinah sudah menyelesaikan pelajaran kepada anak-anak kecil, karena hanya 3 anak yang hadir. Biasanya ada belasan anak, tapi kali ini karena hujan dari sebelum maghrib, banyak anak kecil yang tidak datang. Dalam mengajar mengaji memang dibagi 2 sesi. Sesi pertama untuk anak kecil. Yang dimaksud anak kecil adalah yang belum khatam Al-Quran. Usianya tidak ada yang lebih dari 12 tahun. Mereka mendapat pelajaran membaca Al-Quran. Sesi kedua untuk anak-anak remaja yang sudah menghatamkan Al-Quran. Sesi kedua lebih terjadwal. Mereka mendapat berbagai pelajaran seperti tajwid untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran, Sapinah, dan kitab-kitab lainnya. Rumah Aisyah cukup jauh melewati kebun kosong untuk sampai ke tempat mengaji. Teman-teman yang rumahnya berdekatan malam ini tidak datang. Karena hujan, Aisyah yang sudah sengaja main ke rumah temanya dari sebelum waktu maghrib, Nasifah nama temanya, sengaja mempersiapkan perlengkapan mengaji. Sehingga walaupun hujan ia tidak ada masalah karena bukan berangkat dari rumahnya, tapi dari rumah temanya yang bersebelahan dengan guru ngaji. Dan Nasifah memang cucu dari guru mengajinya. Selesai mengaji sesi 1, Aisyah hendak pulang sendirian. Nasifah teman akrabnya menawarinya untuk tidur di rumahnya, atau kalaupun tidak menginap setidaknya menunggu orang tuanya menjemput. Tetapi Aisyah bersikeras untuk pulang karena belum menyiapkan buku-buku sekolah besok. Dan juga masih harus belajar. Dengan membawa obor minyak tanah, Aisyah berjalan menyusuri jalan tanah yang licin. Sesekali ia terpeleset, tetapi masih bisa menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak jatuh. Obor yang dibawanya cukup membantu penglihatannya. Jalan tanah yang ia lalui bukanlah jalan yang mulus, tetapi jalan yang belum tertata. Masih ada batu, rumput, kubangan air, dan yang lebih parah lagi ada juga kotoran kerbau yang memang suka buang kotoran sembarangan. Namanya juga kerbau tak punya akhlak dan dibiarkan saja oleh pemiliknya. Jika tidak hati-hati bisa saja terpijak. Aisyah sudah berjalan cukup jauh. Ia menoleh ke belakang. Tempatnya mengaji sudah tidak terlihat lagi. Sedangkan memandang ke depan juga belum terlihat rumah terdekat. Jalan benar-benar gelap. Gerimis yang masih menetes mengenai obornya sehingga terdengar suara seperti desis pada nyala api. Sekarang ia melewati bagian jalan yang berbatu. Aisyah tidak mau tersandung. Dia perhatikan benar-benar permukaan jalan agar tidak salah pijak. Mendadak ia berhenti menahan nafas. Ada benda panjang mengkilap memotong jalannya. Itu adalah ular. Jantungnya berdebar. Ia tidak berani mengeluarkan suara. Ular bergerak pelan. Dengan penerangan obor terlihat jelas, tidak terlalu besar, tapi tetap saja menakutkan. Aisyah diam tak bergerak menunggu ular itu melintas. Setelah ular itu hilang dari pandangan masuk ke semak-semak, Aisyah melanjutkan berjalan. Agak tergesa ia berjalan agar sampai rumah lebih cepat. Tapi karena kurang hati-hati hampir saja ia menginjak kotoran kerbau. Tiba-tiba angin bertiup kencang.
Dengan kerudungnya Aisyah melindungi nyala obor agar tidak padam. Tapi ia juga harus hati-hati jangan sampai kerudungnya terbakar. Hujan kembali turun agak deras. Suara tetes hujan yang menimpa daun pisang terdengar jelas. Sumbu obor terkena air hujan. Tidak sampai padam, tetapi karena sumbu basah nyala obor menjadi kecil. Dengan obor yang nyaris hampir padam, sampailah ia ke kebun kosong yang ditakuti orang sekampung. Konon katanya ada dalang atau penunggu pada kebun angker itu. Orang-orang menyebutnya Mbah Gerong. Entah bagaimana asal-usulnya, sosok Mbah Gerong itu sangat ditakuti orang sekampung. Bulu kuduk Aisyah berdiri, merinding, ia hanya memandangi jalan, tak berani menengok ke kebun tersebut. Tapi rasa penasarannya tetap saja mendorong untuk melihat kebun tersebut ke arah batu besar tempat Mbah Gerong konon bersemayam. Sesekali kilatan petir membantunya melihat sosok pohon tua yang kekar, berjajar, ranting tanpa daun seperti tangan-tangan monster yang siap mencengkeram siapa saja. Rongga pada batang randu yang tembus sampai ujung seperti mulut raksasa yang hendak menelan Aisyah. Aisyah berjalan jinjit, takut suara langkahnya mengganggu Mbah Gerong dan ia akan dimangsa. Tiba-tiba jantungnya seperti hendak terlepas. Ia melongo terperanjat, jantungnya berdegup kencang. Sesosok benda seukuran kerbau yang sedang rebahan melintang di tengah jalan. Ingin berlari kabur, tetapi tak sanggup mengangkat kakinya. Bahkan untuk bersuara pun ia tidak sanggup. Sosok itu bergerak perlahan, bergerak sangat pelan mendekati Aisyah. Aisyah hanya bengong memandangi, tak bisa bergerak, ingin berteriak tapi lidahnya serasa keluh. Tak keluar suara apapun. Perlahan makhluk itu seperti bangun dari duduk. Yang tadinya posisi seperti rebah, sekarang meninggi, seperti berdiri. Terdengar suara desis, entah dari hidung atau mulutnya. Keringat dingin mengucur dari tubuh Aisyah, makin lama makin tinggi. Sekarang tinggi makhluk itu sudah hampir 2 meter. Ini adalah penampakan Mbah Gerong. Air pada sumbu obor mulai hilang. Nyala obor makin membesar sehingga Aisyah dapat dengan jelas melihat makhluk itu. Matanya merah menyala seperti biji saga menatap tajam ke arah Aisyah. Tangan dengan jari-jari sebesar pisang ambon siap menerkam. Gigi dengan taring sebesar pisang tanduk siap-siap mencabik-cabik mangsanya. Aisyah menggigil mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Hatinya beristighfar. Ia ingat kata gurunya kalau ada hantu dibacakan ayat kursi, tapi Aisyah tidak hafal. Mau baca surat Yasin, lebih tidak hafal lagi. Akhirnya spontan Aisyah membaca doa yang paling dia hafal. Takut, kabur. Belum selesai Aisyah membaca doa, hantu itu kabur terbirit-birit. Bertahun-tahun aku menjadi hantu. Baru kali ini aku mau dimakan sama anak kecil. Ternyata hantu itu takut dimakan oleh Aisyah karena ia membaca doa sebelum makan. Ia mengira dirinya hendak dimakan oleh Aisyah. Nah Sobat Jostim, itulah kenapa kita tidak boleh takut kepada hantu. Karena manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Buktinya dengan membaca doa sebelum makan, hantu itu ketakutan karena mengira dirinya hendak dimakan. Jangan lupa subscribe.